Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab sekalipun melalui live streaming pada hari ini, hari Minggu ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan tentunya persekutuan di antara kita sesama orang percaya. Mari berita firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya masih akan melanjutkan firman Tuhan minggu yang lalu, yang saya telah sampaikan dengan topik kekristenan yang otentik. Jadi saya akan melanjutkan firman Tuhan berkenaan dengan kekristenan yang otentik. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama kembali membaca firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 1, kita membaca lagi ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Mari kita menyimak di Alkitab kita masing-masing, atau bisa melihat di layar saya. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya, dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam roh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu telah saya sampaikan mengenai tujuan dari khotbah ini. Ya. Khotbah ini bertujuan untuk mengemukakan kebenaran tentang kekristenan yang asli atau kekristenan yang otentik berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8. Mengapa kita perlu untuk memahami kebenaran tentang kekristenan yang asli atau otentik ini? Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya jangan sampai kita tertipu oleh kekristenan yang palsu, ya, yang diajarkan oleh guru-guru palsu atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Kita harus waspada dengan sungguh-sungguh, sebab ini menyangkut keselamatan jiwa kita. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus telah berfirman, ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi penting sekali untuk kita memahami kebenaran tentang kekristenan yang otentik ini. Nah, kemudian Saudara, saya ingin supaya kita yakin bahwa Injil yang diajarkan di gereja kita selama ini adalah Injil yang otentik. Ya, kita tidak perlu ragu, Saudara, ya, sebab apa yang disampaikan di gereja kita adalah kebenaran yang alkitabiah. Gereja tidak mengemukakan pikiran-pikiran manusia, tetapi gereja mengemukakan pikiran Allah yang didapat melalui mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang perlu kita pahami, bahwa apa yang diajarkan di gereja kita
selama ini adalah Injil yang otentik. Nah, minggu lalu juga saya telah kemukakan pesan teks dari Kolose pasal 1 ayat 3-8 berkenaan dengan kekristenan yang otentik, yaitu bahwa kekristenan yang otentik atau orang-orang Kristen sejati itu hidupnya ditandai dengan rasa syukur dan doa. Ya, jadi orang Kristen tulen hidupnya ditandai dengan rasa syukur dan doa. Kemudian ditandai dengan iman di dalam Kristus. Selanjutnya ditandai dengan kasih kepada orang-orang kudus. Dan orang Kristen yang tulen itu ditandai dengan pengharapannya akan kehidupan di dalam kerajaan surga. Inilah kekristenan yang tulen. Jadi kalau sebagai orang-orang percaya, hidup kita ditandai dengan ucapan syukur, ya, sekalipun di masa-masa sukar seperti sekarang ini, sehingga kita harus kebaktian secara live streaming. Kami juga pelayan-pelayan sekarang tidak berkumpul di gereja. Kami ada di rumah masing-masing, dan ini terjadi melalui Zoom. Ya, tetapi kita mengucap syukur dan kita terus berdoa. Ya, kita terus berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau hidup kita ditandai dengan iman di dalam Kristus, kasih kepada orang-orang kudus dan pengharapan akan kehidupan di surga, maka sesungguhnya kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati atau kekristenan yang tulen, seperti itu ya. Nah, kita telah membahas dua bagian. Yang pertama di minggu yang lalu, yaitu mengenai rasa syukur dan doa dan iman kepada Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya akan mengemukakan dua bagian selanjutnya mengenai ciri-ciri dari kekristenan yang otentik. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ciri yang ketiga, kekristenan yang otentik adalah kehidupan Kristen yang ditandai dengan kasih kepada semua orang kudus. Saya mau katakan secara sederhana bahwa kalau kita mengaku Kristen, ya, kalau kita mengaku mengucap syukur dan berdoa kepada Allah, bahkan kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Kristus dan karyanya, tetapi kalau tidak ada kasih di dalam kehidupan kita kepada semua orang kudus, maka kita perlu mempertanyakan kekristenan kita. Jangan-jangan ucapan syukur dan doa kita salah. Jangan-jangan iman kita tidak di dalam Kristus. Karena kalau orang yang sungguh-sungguh percaya atau beriman di dalam Kristus, dia pasti akan selalu mengucap syukur dan berdoa kepada Allah. Dan orang-orang seperti ini akan memiliki kasih dalam hidupnya kepada semua orang kudus. Jadi kasih itu sangat penting, ya, sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Nah, saya membaca di Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seringkali Rasul Paulus itu memasangkan iman dan kasih. Jadi Paulus berbicara tentang iman dan kasih itu secara bersama-sama sebagai indikator dari pertobatan yang sejati. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka iman kita di dalam Tuhan akan bertumbuh dan kasih kita kepada sesama orang percaya juga akan bertumbuh. Ini ciri kekristenan tulen. Kalau ada orang mengatakan aku percaya tetapi aku tidak mengasihi, maka imannya ada yang tidak beres. Seorang yang beriman kepada Allah pasti mengasihi sesamanya. Rasul Yohanes seringkali mengatakan, barang siapa mengaku mengenal Tuhan dan beroleh persekutuan dengan Tuhan tetapi membenci sesamanya, sesungguhnya dia berdusta. Dia tidak mengatakan kebenaran. Ada banyak-banyak ayat yang menyatakan kebenaran ini, bagaimana Paulus memasangkan antara iman dan kasih sebagai indikator dari pertobatan. Mari kita lihat ayat-ayat itu supaya iman kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan ini.
Di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17, Rasul Paulus menulis seperti ini. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apa yang menjadi sukacita Paulus tentang kehidupan jemaat? Yaitu kalau iman mereka kepada Yesus terus bertumbuh, dan kalau kasih mereka kepada semua orang kudus semakin melimpah-limpah. Mengapa ini penting? Sebab iman dan kasih adalah indikator dari pertobatan. Sekali lagi saya mau tekankan, seorang yang percaya kepada Yesus, dia akan pasti mengasihi sesama orang kudus. Terhadap orang-orang yang bertumbuh iman dan kasihnya ini, Paulus tidak berhenti mengucap syukur, selalu berdoa supaya orang-orang yang bertumbuh dalam iman dan kasihnya semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar. Jadi, sekali lagi, iman dan kasih adalah indikator dari pertobatan. Kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 4 dituliskan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi Paulus menyebutkan bahwa orang-orang di Tesalonika imannya bertumbuh, kasihnya berlimpah-limpah, dan dia menambahkan dengan ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terhadap orang-orang percaya di Tesalonika ini, Paulus mengatakan bahwa mereka telah dipilih oleh Allah. Jadi sekali lagi bahwa iman dan kasih seringkali dipasangkan oleh Rasul Paulus sebagai indikator dari pertobatan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh lahir baru, maka iman dan kasih kita pasti semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-6, yang ini saya sempat khotbahkan beberapa minggu yang lalu, dituliskan seperti ini. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, perhatikan, ya dipasangkan lagi tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Lagi-lagi Paulus memasangkan antara iman dan kasih. Ini adalah indikator dari pertobatan yang sejati. Kemudian di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga juga, Paulus mengatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Luar biasa, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kekristenan kita tulen, kita adalah pengikut Kristus sejati, maka dikatakan iman kita harus makin bertambah dan kasih kita seorang akan yang lain harus makin kuat di antara kita. Selanjutnya, saudara, di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-14, ya, Paulus mengatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus bersaksi bahwa dia telah menerima kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Paulus memasangkan iman dan kasih, bahwa iman dan kasih itu sebagai indikator dari pertobatan. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 juga,
Saya ingin mengemukakan ini supaya Bapak Ibu tahu, yakin bahwa ini adalah firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ajaran yang sehat, kebenaran firman Allah harus dipraktekkan dalam iman dan kasih. Ya, kita tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan hanya di dalam iman saja, tetapi harus di dalam iman dan kasih, karena iman di dalam Kristus menghasilkan kasih kepada sesama orang percaya. Perhatikan dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-5. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat apakah iman kita terus bertumbuh bersama dengan kasih kita kepada sesama orang percaya. Itu adalah indikator dari kekristenan yang sejati. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan hal yang sangat penting. Ya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, hari-hari ini saya banyak melihat video, juga postingan-postingan seolah-olah menambahkan sesuatu kepada kekristenan kita, harus melakukan ini, harus melakukan itu untuk diberkati, harus melakukan ini, melakukan itu untuk sembuh, harus melakukan ini, melakukan itu. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sebab Yesus telah rela mati ketika kita masih berdosa. Dia telah melayakkan kita untuk mewarisi kerajaan terang itu. Dan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang terutama, yang penting bagi kita adalah, yang perlu, yang berarti bagi kita adalah kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan kasih kita kepada sesama orang percaya semakin hari semakin melimpah-limpah. Itu adalah indikator dari pertobatan. Itu adalah ciri seseorang kekristenannya tulen. Itu adalah tanda dari kekristenan yang otentik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai iman dan kasih ini lagi saya mau menyampaikan bahwa iman itu sangat penting untuk membangun hubungan dengan Kristus, ya. Untuk memulai hubungan dengan Kristus dibutuhkan iman, karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang dikenan oleh Allah. Tanpa iman kita tidak mungkin dapat mengenal Tuhan. Tetapi iman tidak ada gunanya jika kita tidak mengasihi sesama orang percaya. Iman tidak ada gunanya jika iman itu tidak menghasilkan kasih bagi orang lain. Tentunya yang terutama adalah untuk semua orang kudus. Tentunya kita sangat mengenal 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3. Mari kita baca bersama-sama, Saudara. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitnya tidak ada faedahnya bagiku. Mari perhatikan betapa pentingnya kasih itu, ya. Karunia-karunia rohani tidak ada artinya jika kita tidak menerapkannya berdasarkan kasih kepada sesama orang percaya. Bahkan
iman yang sempurna pun, iman yang memindahkan gunung, tidak ada gunanya, tidak ada artinya jika tidak bekerja atas dasar kasih. Pengorbanan yang sebesar apapun yang dapat kita lakukan, tetapi jika tidak didasarkan pada kasih, maka semuanya itu tidak ada faedahnya. Betapa pentingnya kita memahami bahwa iman yang tulen, iman di dalam Kristus Yesus akan menghasilkan kasih kepada sesama orang kudus. Sebab tanpa kasih, iman tidak akan memiliki arti bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, lebih jauh dari itu, saya mau mengatakan bahwa saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa kasih itu adalah tanda pembeda orang Kristen. Beberapa tahun yang lalu, saya sering kali mendengar ya ciri orang Kristen itu diberkati Tuhan, ya, terpelihara, tidak kena bahaya, ya, tidak mempunyai harta, mempunyai kekayaan. Itu bukan pembeda bagi orang Kristen. Saudara, berbicara mengenai kemakmuran, tidak hanya orang Kristen yang makmur. Banyak orang mengalami kemakmuran. Bicara soal kesehatan, tidak hanya orang Kristen yang sehat. Bahkan orang tidak percaya, ateis sekalipun mereka bisa memiliki tubuh yang sehat. Kasih adalah tanda pembeda orang Kristen. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita sedang dalam keadaan kesusahan karena pandemi ini, ada pergumulan di pekerjaan, ekonomi, hubungan sosial, mungkin kita terpapar oleh virus corona, saudara. Semua kita bisa mengalami itu, tetapi yang membedakan apakah kita seorang Kristen tulen atau tidak adalah adakah kasih di dalam kehidupan kita. Kasih adalah tanda pembeda bagi orang-orang percaya. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Ya. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas di sini, bahwa orang-orang akan mengetahui kalau kita ini murid-muridnya, jikalau kita saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya bagaimana pada masa-masa kesusahan seperti sekarang ini memang kita tidak bisa sering untuk dapat bertemu, bertatap muka. Tetapi apakah kita mengingat saudara-saudara seiman kita sebagai bukti kasih kita kepada mereka? Apakah tatkala kita mengingat mereka, kita mengucap syukur atas iman mereka? Kemudian kita berdoa untuk mereka dengan sungguh-sungguh. Karena ini yang menjadi tanda pembeda. Yang pertama, apakah kita ingat saudara-saudara seiman kita? Apakah kita mengucap syukur atas mereka? Apakah kita berdoa untuk mereka? Atau apakah kita telah melakukan sesuatu untuk mereka yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini? Saudara, Rasul Paulus berkata, aku selalu mengingat kamu, aku mengucap syukur, aku selalu berdoa untuk kamu. Paulus sangat peduli karena dia mengasihi, dia mengutus rekan sekerjanya untuk mengetahui keadaan jemaat, dia menjawab persoalan-persoalan jemaat, melakukan atau membantu apa yang dapat dia lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Mari kita benar-benar mau bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, terutama juga bertumbuh di dalam kita mengasihi seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya akan mau mengemukakan bahwa kasih Kristen yang otentik itu adalah di dalam roh. Ya, kita sudah membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-8 tadi, bahwa
Epafras telah menyatakan kasih dari jemaat di Kolose kepada Rasul Paulus, yaitu kasih di dalam roh. Jadi kasih yang tulen, kasih yang otentik adalah kasih di dalam roh. Maksudnya begini, bahwa kasih kita itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Bukan kasih karena keinginan daging, tetapi kasih yang Tuhan curahkan di dalam hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Mengapa harus di dalam roh? Sebab kita tahu bahwa daging pada dasarnya itu mementingkan diri sendiri. Kalau udah ngomong daging itu pasti egois, saudara ya, mementingkan diri sendiri. Tetapi roh itu memikirkan kepentingan orang lain. Coba kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 8 tadi. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam roh. Jadi kasih itu di dalam roh, bukan di dalam daging. Sebab daging ya mementingkan diri sendiri. Dan itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Rasul Paulus menyebutkan apa itu perbuatan daging di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya jelas, kasih harus di dalam roh, karena kasih yang bersumber dari daging itu bukan kasih, itu kepentingan diri sendiri. Dan itu menimbulkan kekacauan dalam kehidupan manusia dan dalam hubungan-hubungan di antara manusia. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7, Rasul Paulus menggambarkan tentang kasih yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu simak di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagaimana dengan kasih kita? Kiranya hidup kekristenan kita ditandai dengan kasih, karena memang itulah yang membuktikan kalau kita adalah murid-murid Kristus, dan biarlah kasih kita adalah buah dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kalau kita memiliki kasih yang seperti itu, maka kita akan dapat bersabar seorang akan yang lain. Saudara, masa-masa ini butuh banyak kesabaran ya. Kita harus jadi orang-orang yang murah hati. Lihat di sekeliling kita. Lihat saudara-saudara seiman kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan kemurahan hati kita. Kita nggak perlu iri terhadap keberadaan orang lain. Kita nggak cemburu, kita juga nggak sombong. Kita melakukan yang sopan, kita nggak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kita memaafkan. Yang namanya memaafkan itu ya membebaskan dari hutang, istilahnya tidak menyimpan lagi kesalahan orang lain. Ya, memaafkan ya berarti hubungan pulih seperti sedia kala. Ya, dia bersukacita karena keadilan. Ya, percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Apalagi di masa-masa sukar seperti sekarang ini, ya, kekasih-kekasihku yang sekarang harus isolasi mandiri atau mungkin dirawat di rumah sakit. Mari kita sabar di dalam kesusahan ini, karena itulah yang menandakan bahwa kita seorang Kristen yang sejati.
Nah, yang berikutnya adalah tanda kekristenan otentik yang keempat, yaitu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kekristenan yang otentik atau orang Kristen yang sejati itu ditandai dengan pengharapannya akan surga. Ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka dia menaruh pengharapannya bukan di bumi ini. Dia menaruh pengharapannya di dalam kerajaan surga. Ini yang seringkali saya sebutkan sebagai hidup berfokus pada kekekalan. Hidup berfokus kepada keabadian. Paulus mengatakan supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang di bumi, hal-hal yang sementara, tetapi kita memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh Kristen tulen, maka ada ucapan syukur dan doa senantiasa. Kalau kita Kristen yang tulen, maka iman kita hanya kepada Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Kalau kita seorang Kristen tulen, kita akan mengasihi sesama orang percaya, dan kita akan hidup dalam pengharapan akan kerajaan surga. Kita tadi sudah membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang kelima, ya, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dari firman, yaitu dari firman kebenaran, yaitu Injil. Ya, mari ini saya tunjukkan ayatnya di dalam ayat yang kelima ini. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, apa maksud dari ayat-ayat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin cara yang terbaik untuk menjelaskan Kolose 1 ayat yang kelima adalah bahwa iman dan kasih jemaat di Tesalonika itu bertumbuh karena pengharapan bersama mereka akan di surga. Jadi karena ada pengharapan akan surga diberitakan kepada kita, maka kita sungguh-sungguh percaya. Dan bahwa karena nanti kita akan bersama-sama di surga, maka sekarang ini kita saling mengasihi sebagaimana Yesus yang kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Epafras memberitakan Injil kepada orang-orang di Kolose, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka hidup tanpa pengharapan, mereka hidup tanpa Allah. Sebagaimana dikemukakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 12, bahwa di luar Kristus kita hidup tanpa pengharapan, kita hidup tanpa Allah. Tetapi setelah Epafras datang dengan Injil kebenaran itu, maka mereka memiliki pengharapan akan kerajaan surga. Mereka memiliki janji Allah tentang kerajaan surga. Dan karena pengharapan akan kerajaan surga, karena janji Allah tentang surga ini, maka jemaat di Kolose, mereka percaya kepada Kristus dan mereka bertumbuh di dalam kasih seorang akan yang lain. Jadi pengharapan akan hidup yang kekal, pengharapan akan surga, itu yang membawa orang-orang percaya sungguh-sungguh beriman di dalam Kristus dan sungguh-sungguh mengasihi seorang akan yang lain. Ya, kadang-kadang orang ngomong, apa sih oleh rajin ibadah? Apa sih ya oleh pelayanan? Apa sih kita harus berkorban untuk orang lain? Kenapa sih kita harus ngerepot ngurusi orang lain, kok sibuk dengan orang lain? Saudara, jawabannya adalah karena kita punya pengharapan akan surga. Saat ini kita bersekutu sekalipun secara online, ya. Kenapa kita melakukannya? Karena kita punya pengharapan akan surga. Kenapa kita saling mempedulikan seorang akan yang lain, saling memperhatikan? Karena kita punya pengharapan akan surga. Pengharapan akan surga itu tidak berbicara mengenai harapan dalam hidup ini. Oh, saya berharap besok hujan, saya berharap besok akan terang, saya berharap besok saya akan bisa melakukan ini. Tidak, tetapi ini adalah tindakan
dari berharap akan janji Allah. Jadi Allah telah menjanjikan surga bagi kita. Inilah pengharapan yang objektif berdasarkan janji Allah di dalam Injil Yesus Kristus tentang surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi dengan kata lain saya dapat mengatakan seperti ini ya. Ya, jadi karena kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan orang-orang percaya lainnya di dalam Kristus, maka sebaiknya mari kita belajar untuk saling mengasihi sekarang ini. Bapak Ibu, kebersamaan kita tidak hanya terbatas di dunia ini. Ya, memang kita tidak bisa sering bertatap muka, kita tidak bisa sering bertemu. Karena kesusahan-kesusahan sekarang ini. Tapi ingatlah bahwa nanti di surga kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan orang percaya yang lain, bersama-sama dengan kerajaan surga, dengan Allah Bapa kita di dalam kerajaan surga. Makanya mari, kalau kita tidak belajar mengasihi sekarang di bumi ini, bagaimana kita bisa mengasihi nanti di surga? Makanya Tuhan Yesus mengatakan kalau orang mengatakan ada di dalam terang, tetapi membenci sesamanya, sesungguhnya dia masih hidup di dalam kegelapan. Jadi karena kita akan menghabiskan kekekalan dengan saudara-saudari kita di dalam Kristus, sebaiknya kita belajar untuk saling mengasihi sekarang ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita akan surga itu seharusnya memotivasi kita untuk bertumbuh dalam kasih bagi semua umat tebusan Allah. Kita mengasihi karena kita punya pengharapan akan kerajaan surga. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa dasar dari iman dan kasih itu adalah pengharapan akan surga. Ya, kita percaya karena kita ingin tinggal di dalam kerajaan surga. Kita mengasihi karena kita tahu bahwa kita akan bersama-sama hidup dalam kerajaan surga. Jadi harapan akan surga itu pasti. Kepastian bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Itu terbentang untuk kita. Karena itu didasarkan pada firman Tuhan. Tetapi belum terrealisasi ya. Sampai kita meninggalkan dunia ini. Baru kita akan menikmati surga bersama-sama dengan Tuhan dan semua orang percaya lainnya. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Banyak orang itu ikut Tuhan karena pengharapan palsu. Ya, ikut Tuhan. Engkau tidak akan menderita di dunia ini. Ikut Tuhan, engkau akan sukses. Ikut Tuhan, engkau akan berhasil. Ikut akan Tuhan, engkau akan menjadi sangat diberkati. Engkau akan kaya, engkau akan selalu beruntung. Engkau akan dilindungi dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi janji Tuhan yang sesungguhnya, kalau engkau ikut Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau beriman kepadanya, kalau engkau mengasihi sesama, ingat, surga dijanjikan bagi kita. Itu menjadi berita Injil yang sudah jarang kita dengar. Ya, mari jangan kita memberitakan yang bukan Injil Yesus Kristus. Ya, kita menjanjikan hal-hal duniawi, padahal Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi dunia ini, sesungguhnya kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Ya, kekristenan menawarkan materi, ya, kesenangan dunia, yang sesungguhnya itu adalah pencobaan yang terbesar bagi semua orang percaya. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa ingin cepat kaya dan lain sebagainya, dia jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Yesus sudah mengatakan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi, karena ngengat dan karat merusakkannya, tetapi di surga kekal untuk selama-lamanya. Jadi, dapatkah kita mengatakan seperti ini? Bahwa kalau dalam hidup, bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Pengharapan kita ada di dalam kerajaan surga, pengharapan kita ada di kekekalan. Dan untuk mengembalikan pengharapan kita itu, seringkali kita membutuhkan pencobaan.
Kita membutuhkan tantangan. Saudara, kalau kita sudah berhadapan dengan pandemi, dengan kematian, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita sadar bahwa sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia, ya, sementara, tidak kekal, baru pandangan kita arahkan pada kekekalan. Ya. Baru pikiran kita tertuju kepada Yesus. Itu sebabnya saya berani mengatakan bahwa saudara-saudara kita seiman yang teraniaya ya di dunia ini, pasti pengharapan mereka bukan di dunia ini, tetapi pengharapan mereka ada di dalam kerajaan surga. Saya mau mengatakan bahwa sejauh kita merasakan betapa singkatnya hidup kita, betapa tidak pastinya hidup kita, yang pasti hanya ada kematian di depan. Kalau kita menyadari itu, maka kita akan menaruh pengharapan kita pada keselamatan yang telah disediakan oleh Bapa kita di surga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam perenungan malam saya berpikir, ya rasanya virus corona ini sudah sangat dekat dengan lingkungan di sekitar kita. Selalu ada kemungkinan kita akan terpapar karena kita masih bergerak keluar, kita harus bekerja, ya kita harus melayani, kita harus menghibur orang lain. Apalagi kalau kita yang mempunyai komorbid ya, punya penyakit yang lain yang akan dapat diperparah oleh virus corona. Itu akan membuat kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Apapun yang terjadi, duka cita akan berubah menjadi sukacita, sebab kita akan menikmati kemuliaan di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari kita dipanggil untuk mengoreksi diri kita sendiri, menguji diri kita sendiri. Apakah kekristenan kita tulen? Ya. Nah, ada beberapa batu ujian yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, apakah dalam hidup ini kita ditandai dengan rasa syukur dan doa? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita semua merasakan kesusahan akibat pandemi dan PPKM. Wah, semua orang merasakan penderitaan. Ya, ada banyak hal, tidak hanya ekonomi, tetapi kesehatan, relasi, dan lain sebagainya. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dalam kondisi yang seperti itu, hidup kita ditandai dengan rasa syukur dan doa? Kalau kita masih bisa mengatakan ya, maka kekristenan kita otentik. Kemudian, apakah iman kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya? Minggu yang lalu saya kemukakan, iman tidak memiliki kuasa dalam dirinya sendiri. Iman tergantung pada objeknya. Iman kepada siapa? Iman harus kepada Tuhan Yesus Kristus seperti yang diberitakan oleh Injil. Iman kepada karya Kristus seperti yang diberitakan oleh Injil Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Kemudian, apakah kita bekerja dengan kasih yang tulus untuk semua umat Tuhan? Kita boleh mengatakan, aku percaya Tuhan, aku mengasihi Tuhan, ya, aku punya karunia-karunia rohani. Tetapi apakah kita bekerja dengan kasih yang tulus, kasih yang ikhlas untuk semua umat Tuhan? Apakah kita sabar dan kita bermurah hati kepada orang-orang Kristen lainnya yang membutuhkan bantuan dari kita? Itu harus menjadi batu ujian bagi kita, apakah kekristenan kita tulen atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah bahwa apakah kita termotivasi dalam semua yang kita lakukan oleh pengharapan kita akan surga. Mari saudara, apapun yang kita lakukan, ya kita mengikuti Yesus karena kita mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan.
Saat ini kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita mengasihi sesama. Kita melakukan semua pekerjaan baik karena kita didorong oleh pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kiranya di masa-masa yang susah ini, dan di saat-saat kita menguji diri kita sendiri, mari saya berdoa bahwa kita akan menemukan bahwa diri kita adalah orang-orang yang ditandai dengan syukur dan doa. Orang-orang yang menaruh imannya hanya kepada Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Bahwa kita saling mengasihi seorang akan yang lain, dan bahwa kita melakukan segala sesuatu karena pengharapan akan hidup dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa.